Baik, selamat datang lagi di video pembelajaran Bapak hari ini ya. Jadi pada video hari ini Bapak akan melanjutkan materi tentang termokimia lagi, yaitu tentang penentuan ya, penentuan nilai perubahan entalpi reaksi atau delta H reaksinya. Nah, sekarang dalam kita menentukan nilai delta H itu ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara yang Bapak akan ajarkan. Yang pertama itu kita tentukan nilai delta H reaksi itu dari persamaan termokimianya ya. Dari persamaan termokimianya itu kita bisa tentukan nilai perubahan entalpi reaksinya. Kemudian yang kedua itu dengan cara percobaan ya. Biasanya sering disebut dengan cara kalorimeter. Yang kedua, yang ketiga itu ada dengan hukum Hess. Ya, ada dengan hukum Hess. Dan yang keempat itu dengan nilai atau berdasarkan nilai entalpi standarnya ya. Jadi kalau kita ada persamaan termokimia diketahui pembentukan standarnya, itu bisa kita tentukan nilai perubahan entalpinya. Dan yang terakhir, yang kelima itu nanti kita bisa tentukan nilai delta H reaksi itu berdasarkan energi ikat atau energi ikatan ya. Jadi apa itu energi ikat nanti akan saya bahas ya satu demi satu ya. Oke, pertama kita mulai dulu di nilai entalpi perubahan entalpi reaksi dengan persamaan termokimia. Oke, mungkin Bapak sini kan langsung ke contoh soalnya aja ya. Oke, misalnya untuk nilai perubahan entalpi reaksi berdasarkan persamaan termokimia. Contohnya, misalnya di sini Bapak punya persamaan reaksi atau diketahui persamaan reaksi termokimia misalnya. Diketahui reaksi pembentukan misalnya pembentukan 1 mol air atau H2O melepas kalor, berarti reaksinya isoterom ya, berarti delta H negatif sebesar 100 kJ per molnya. Oke, ada 1 mol berarti 100 kJ katanya. Karena ditanya berapakah nilai entalpi reaksi ya, nilai delta H untuk pembentukan misalnya ini diminta 3,6 ya gram H2O itu misalnya, dimana ini atom H itu 1 soal dan O itu adalah 16. Oke, diminta ya. Jadi di sana di soal itu diketahui reaksi pembentukan 1 molnya itu melepas kalor sebesar 100 kJ per molnya. Yang ditanya itulah berapakah nilai untuk pembentukan 3,6 gram ya, ini bukan gram H2O-nya, mana massa atom H 1 dan O itu 16. Oke, berarti langkah untuk menjawab soal ini pertama adalah kita harus tulis dulu persamaannya ya, supaya tahu nih maksudnya reaksi apa nih pembentukan ya. Kita buat dulu reaksi pembentukannya seperti apa. Oke, seperti yang Bapak jelaskan kemarin di sekolah, kalau pembentukan berarti senyawanya itu posisikan dia di sebelah kanan ya, produknya kan H2O karena pembentukannya. Oke, ini posisikan sebelah kanan. Oke, H2O itu adalah liquid. Oke, tulis delta H-nya jangan lupa. Delta H-nya adalah min 100 karena dia melepas. Oke, dan kalau kita ingin buat reaksi pembentukan berarti kan sebelah kiri tanda panah ini ya. Nanti kan penyusun dari H2O itu apa aja gitu. Oh, kita punya atom unsur H ya dan unsur O ya. H sama O kan gitu tulis dulu.
Kemudian kalian lihat tabel periodik, H ini bentuknya apa kan gitu. Ada di tabel periodik kan. Kalau warna ini gas, kalau warna ini padat, kalau ini cairan itu. Nah, karena H ini gas, dia hidrogen ya. Berarti dia harus dalam keadaan diatomiknya atau molekul diatomiknya. Dia harus berdua nih, karena dia gas. Oksigen juga gas, berarti dia harus berdua karena dia molekul diatomik. Nah, sekarang kita tahu bentuknya apa, gas sama gas nih. Berarti sekarang kita tinggal setarakan. Di sini di kanan H-nya 2, oke, dah H2. Di kanan O-nya 1, berarti ini di kiri 2, berarti kita harus kalikan setengah supaya dia hasilnya 1. Ingat, reaksi termokimia itu harus dalam keadaan setara, oke. Nah, sekarang ini reaksinya sudah setara ya. Jadi H2 plus setengah 2 menghasilkan 1 mol H2O. Ini 1 mol artinya, kalau tidak ada koefisien depannya. Melepas kalor 100 kJ. Nah, pertanyaannya berapakah untuk yang 3,6? Nah, gitu. Berarti langkah awalnya adalah kalian tentukan dulu molnya. Mol untuk 3,6 gram itu berapa? Ya, dihitung dulu mol H2O. Mol H2O. Hitung mol, jangan lupa rumus untuk kelas 10 ya. Itu adalah massa dibagi MR-nya kan itu. MR senyawanya. Oke, maaf nih. Nah, sekarang massanya dia adalah 3,6 gram ya. Jadi 3,6 gram 3,6 bagi dengan H2O ini berapa nih? H1 O-nya 16. Tapi ini H-nya ada 2 ya. 2 kali 1 2 tambah 16 18 ya MR-nya. Coba kembali lagi cek buku kelas 10-nya, sekarang hitung MR kalau lupa ya. Nah, ini 36, bagi 18 tuh ketemu nanti 0,2 mol ya. Nah, sekarang ternyata ketemu molnya. Sekarang kita tinggal tentukan delta-nya berapa. Nah, kalau molnya tahu nih 0,2 ya setara, berarti tinggal dikalikan saja ya. Jadi delta H dari H2O untuk yang 3,6 gram sama dengan molnya dia 0,2 dikali 100 ya tadi kan, dikali delta H ya. Ini dapatnya adalah 20 kilojoule per mol. 20 kilojoule ya, karena mol udah hilang kesatuan ya, maaf. Nah, itu caranya kita menentukan nilai delta H kalau dari suatu persamaan termokimia. Min ya, karena dia melepas. Oke, bisa ya, jadi kita tulis itu persamaannya. Dan kita harus tahu dulu ini persamaannya untuk berapa mol ya. Gitu. Jadi kalau kita ingin menentukan nilai delta H itu, sebelum kita mengalihkan ini ya, ini harus dalam keadaan 1 mol. Ya, sama halnya kalau misalnya kalian pengen beli buku misalnya. Kalian pengen beli buku 10. Berarti kan kalian harus tahu berapa sih harga satu buku itu berapa. Supaya kita tahu bayar tepat itu berapa. Sama kayak gini istilahnya. Kita harus tahu delta H-nya untuk 1 molnya berapa, baru kita kalikan molnya ini. Gitu caranya. Kalau di soal misalnya diketahui reaksi pembentukan 2 mol H2O adalah sekian. Berarti harus kita bagi 2 dulu dia. Kita bagi 2 baru nanti dikalikan dengan yang ditanya berapa gram nih. Ya, berapa mol yang diminta itu. Baru kita kalikan. Ya, seperti itu. Berarti kita harus tahu dulu harga per 1 molnya. Ya, biar nggak salah lagi ya. Baru saya bilang rumusnya ini mol kali delta H. Itu misalnya. Nanti kalau soal ini bukan 2 mol di sini, ya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kita harus ubah dulu dia dalam keadaan 1 mol yang diketahui ya, delta H yang diketahui itu. Oke. Bisa ya. Nanti kalau misalnya bingung mungkin bisa tanyakan di grupnya ya. Oke, ini adalah penentuan nilai delta H berdasarkan persamaan termokimia ini. Jadi berikutnya ini Bapak akan membahas penentuan nilai delta H reaksi yaitu dengan kalorimeter ya. Jadi dengan kalorimeter yang kedua. Nah, sekarang nilai delta H reaksi berdasarkan kalorimeter itu jadi kita melakukan percobaan itu dengan menambahkan zat atau melarutkan zat itu ke dalam suatu kalorimeter. Jadi apa itu kalorimeter kan sudah dibahas waktu SMP ya. Jadi kalorimeter itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan jumlah kalor kan gitu. Nah, sekarang di sini rumusnya kalau dengan kalorimeter delta H itu
itu akan sama dengan negatif dari kalor total dibagi dengan molnya. Dimana kalor total ya itu akan sama dengan kalor larutan ya. Kalor larutan kalau misalnya dia berupa reaksi pelarutan, maksudnya kalor larutan ditambah dengan kalor kalorimeternya kalau dia reaksinya berupa pembakaran, karena di sini ada pelarutan senyawa dari suatu reaksi dan juga dari pembakaran, dari pembakaran senyawa ya. Jadi biasanya dipakai dengan kalorimeter di sini. Nah, sekarang kita langkah awalnya dalam menentukan delta H dengan kalorimeter itu adalah kita harus tahu dulu ini Q totalnya berapa. Ini Q total ya, ini Q total. Artinya kalor totalnya itu. Kemudian kita harus menghitung molnya. Nah, ini mol senyawa apa? Tergantung senyawa apa yang diminta nanti. Berdasarkan mol apa misalnya. Kalau misalnya dengan bahan bakar misalnya, berarti mol senyawa yang digunakan sebagai bahan bakar itu misalnya. Itu yang dipakai molnya ini. Ya, jadi pertama tuh kita harus menghitung Q dulu. Q total itu rumusnya ini. Ya, rumus Q total itu adalah Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, sekarang pertanyaan, gimana cara kita ngitung ini Pak? Oke, saya bahas lagi. Q larutan ya, itu akan sama dengan rumus putus SMP ya. Itu massa dikali kalau jenis ya C dikali perubahan suhunya. Jadi Q larutan sama dengan MC delta T, atau Q sama dengan macet, boleh terserah gimana cara ngapalnya gitu. Dengan ini adalah massa ya, ini massa artinya massa larutannya, maksudnya ini kalor jenisnya dari pelarutnya, biasanya sih air pakai kalor jenis air yang sering umumnya. Dan delta T ini adalah perubahan suhu. Jadi perubahan suhu di kalorimeter itu berapa? Ini perlu ya perubahan. Ya. Kemudian kalau ngitung Q kalorimeter, ini beda ya. Q larutan rumusnya. Kalau Q kalorimeter, Q kalorimeter. Kalau Q kalorimeter itu rumusnya adalah C besar ya. Nah, C besar dikali kalian dot ya, delta T. Jadi C besar ini beda dengan C kecil ya. Kalau C besar ini artinya kapasitas ya, kapasitas kalor atau kapasitas kalorimeternya. Artinya berapa jumlah kalor yang dapat diserap atau dilepas oleh si kalorimeter sendiri, itu namanya kapasitas. Ya, ini kalau kapasitas kalor ini satuannya adalah joule per derajat Celcius atau suhunya ya. Kalau kalor jenis ini satuannya adalah joule per gram derajat Celcius. Ya. Suhu ya derajat Celcius ya, bukan suhu mutlak soalnya. Ini masanya dalam gram ya, massa dalam gram. Massa ini satuan dalam gram. Oke. Jadi kalau kita ingin menghitung delta H dengan kalorimeter, pertama adalah kita harus hitung Q total dulu. Q total itu dihitung dari ini. Q larutan ditambah Q kalorimeter. Ya, ini jangan lupa negatif nih, min Q per mol. Q larutan rumusnya ini, M C delta T. Q kalorimeter rumusnya adalah C kali delta T. Ya, ini rumusnya yang digunakan. Mungkin kalau dengar rumus saja mungkin kalian bingung ya. Oke, nanti kita langsung ke contoh soal aja ya. Baik, ini merupakan contoh soal dari penentuan nilai delta H reaksi berdasarkan percobaan sederhana atau dengan menggunakan kalorimeter ya. Ini di soal itu bisa kalian lihat ya di sini. 100
mililiter ya, jadi volumenya 100 mili larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar, bersuhu mula-mula di titik awalnya ya, T1 nya adalah 23, kemudian dicampur dengan 100 mili larutan NaOH dengan konsentrasi yang sama 0,1 molar, juga memiliki suhu 23 awalnya. Nah, setelah dicampur suhunya ternyata berubah menjadi 30, titik 2 yang 30 kan. Nah, sekarang jika kalor jenis air nih kecil adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan rho air 1 gram per cm kubik, tentukan berapakah besarnya entalpi penetralan. Jadi berapakah perubahan entalpi reaksi penetralannya berapa. Kita tahu kalau asam dengan basa kan termasuk reaksi penetralannya. Oke, jadi ini adalah reaksi yang terlibat ya dalam peristiwa ini atau dengan kalorimeter itu. Jadi HCl bereaksi dengan NaOH menjadi garam NaCl dan H2O ya. Oke, ini adalah reaksinya sudah setara. Nah, sekarang kita diminta menunjukkan nilai delta H-nya. Jadi langkah awalnya gimana? Langkah awalnya adalah kita buat kesetimbangan reaksinya. Ya. Karena apa? Karena di sini ada dua zat diketahui, yaitu si HCl dan si NaOH. Jadi harus kita buat kesetimbangan reaksinya. Konsep dasarnya itu kalau kimia. Kalau ada dua zat diketahui, berarti kita harus buat kesetimbangannya, ya, kesetimbangan reaksinya. Mungkin ini pelajaran kelas 10, tolong diingat lagi caranya gimana buat kesetimbangan reaksi. Pertama adalah kita buat reaksinya, ya, HCl ditambah NaOH itu menghasilkan NaCl dan H2O. Oke, mungkin istimewa reaksi ini nggak perlu saya buat fasenya ya, karena kita masih menyusun istimewa reaksi saja. Oke, nanti di sini ada mula-mula kan itu, mula-mula bereaksi. Kemudian ada bagian sisa. Nah, sekarang kita hitung dulu masing-masing mol ya dari HCl dengan NaOH. Jadi mol kalau misalnya diketahui dengan molaritas, jadi hitung mol gimana? Mol itu akan sama dengan, kalau diketahui molaritas ya, molar atau M besar dikali volume. Berarti kalau kita ingin menghitung molnya, HCl ini berarti tinggal kalikan saja volumenya dengan molaritasnya. Nah, kita kalikan berapa dapat nih? 100 kali 0,1 nanti ketemu adalah 10 kan. Nah, 10 satuannya apa? Karena mililiter ya pakai milimol. Kalau kalian langsung pakai mol silakan, tapi ini harus ubah dijadiin 1000 dulu ya. Jadiin liter dulu, bagi 1000 dulu. Baru dikali ini. Tidak masalah. Tapi kalau saya lebih senangnya langsung dikalikan. Jadi mula-mula 10 milimol. Kemudian NaOH-nya juga sama nih, 100 kali 0,1 ini adalah 10 milimol. Ya, dan ini pada awal reaksi tidak ada produk ya, ini strip. Dan kita tentukan yang bereaksi. Nah, yang bereaksi kita tentukan dari apa? Kan dari mol paling kecil ya. Nah, ini mol paling kecil kan sama molnya. Ya, kebetulan juga koefisien reaksinya 1. Berarti kan kita tinggal membandingkan aja molnya ini. Yang mana paling kecil kan nggak ada yang paling kecil. Oh, berarti yang bereaksi adalah sebesar 10 milimol juga ya. Oke, ini campur tanda hijau dulu. Biar nggak bingung ya. Ini yang 10 milimol. Yang bereaksi 10 milimol kali 1 sama juga 10 milimol. Dan ini kali 1 ya, 10 milimol. 1 itu maksudnya koefisiennya ya. Ini kan nggak ada angka, berarti 1. Ini 10 kali 1 juga sama 10 milimol. Nah, ini sisanya berapa nih? Nggak ada ya, 10. Kalau bagian yang ini, bagian ini, bagian reaktan ini, kalau kita ngitung sisa itu tinggal kita kurangkan mula-mula dengan bereaksi. 10 kurang 10 habis ya, strip. Ini juga sama, 10 kurang 10 habis. Nah, bagian yang ini, bagian produk ini namanya bagian produk ini. Kalau kita menghitung sisa, tinggal jumlahkan nih. Jumlahkan yang bagian mula-mula dengan bereaksi. 0 tambah 10, 10 ya. 10 milimol, ini juga sama, 10, 0 tambah 10. Nah, karena diminta ini adalah setelah pencampuran, berarti mol yang dipakai adalah mol dari produknya, entah itu NaCl atau air ya yang dipakai. Kalau misalnya untuk menghitung gini nanti kan ada rumusnya kan delta H sama dengan itu kan min Q per mol. Jadi mol yang ini adalah mol produknya.
di mol produknya kan antara ini ya, NaCl sama H2O, tapi ini kan nggak diminta delta H-nya untuk yang mana, berarti bebas ya. Berarti kita bisa asumsikan dia itu NaCl atau H2O. Kadang-kadang ada soal nanti ini berapakah besar entalpi dari H2O gitu. Berarti kan mol H2O dipakai nanti yang ini. Kalau ditanya NaCl berarti molnya ini pakai mol NaCl pakai. Ya, itu tergantung soalnya. Kalau ini tidak ada, berarti kita bebas pakai antara NaCl atau si H2O. Oke, kita langsung saja ya. Kita hitung sekarang. Kita tahu molnya adalah 10 milimol. Nah, sekarang kita hitung ininya. Q-nya ya. Q-nya ini berapa? Oke, tadi kan di apa namanya? Di penjelasan Bapak sebelumnya kan kalau kita hitung Q total itu kan sama dengan ini ya. Q total itu sama dengan Q larutan, kan gitu. Q larutan ditambah Q kalorimeter, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu soal lagi. Di soal ini kan tidak ada menyebutkan apa kapasitas, nggak ada ya. Yang ini cuma dicampur aja dan suhunya naik, yang itu tidak ada kapasitas kalor ya. Jadi kita tidak menghitung nilai ini karena di soal itu tidak ada kapasitas kalor, berarti kita nggak hitung ini. Kecuali di soal itu ada nanti kapasitas kalor berapa, baru kita hitung ini. Berarti ini kita nggak kita hitung. Berarti Q total itu nanti akan sama dengan Q larutan, khusus untuk soal ini. Ya, tolong hati-hati. Ya, kita harus baca-baca soalnya benar-benar ya. Berarti Q ini akan sama dengan Q larutan, yang rumusnya adalah apa? M kali C kali delta T. Itu kan. Nah, sekarang kita langsung aja hitung Q larutannya. Oke, Q larutan sama dengan itu ya, sama dengan Q ya. Jadi ingatlah Q. Nah, masanya apa? Masa ini adalah volume totalnya. Volume total dari campuran tadi. Apa yang campur di sana? Yaitu adalah HCl 100 ml dan NaOH 100 ml. Berarti totalnya berapa masanya? Kan 100 tambah 100. Jangan lupa, di sana kan dibilang tadi rho-nya kan 1 gram. 1 gram ini ya. 1 gram per cm kubik ya. Karena volume dalam mili, berarti kan ini kan apa namanya, cm kubiknya sama dengan mili ya. Berarti 1 mili itu setara dengan 1 gram ya. Berarti M kan satuannya gram tadi. Jadi massa itu akan setara dengan berapa volume totalnya itu ya. Tadi kan 100 HCl 100 NaOH, berarti totalnya adalah 200 ya. 100 tambah 100, kemudian kita kalikan 4,2 dan kita kalikan tadi suhunya adalah suhu akhirnya itu adalah 30 ya, kalau salah 30 ya. 30 dikurang suhu awalnya adalah 23. Jadi delta T sama dengan 30 kurang 23. Nah, jadinya Q-nya adalah 200 dikali 4,2 dikali 7. Maaf. Saya pakai kalian cross ya. Nggak masalah ya, cross sama dot sama aja. Kalian dot ya. Oke, jadinya berapa nih? 200 kali 4,2 itu adalah 840 ya. 840 dikali 7. Kita hitungnya nih. 84 kali 7, 8 ya. 8256 tambah 258 ya. Jadi 5880 Joule. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi udah ketemu ya. Nilai Q-nya adalah 5880 Joule. Jadi sekarang kita tentukan nilai delta H-nya untuk perubahan entalpinya. Jadi rumusnya kan nilai perubahan entalpi itu kan sama dengan min Q per mol. Karena di sini mol nanti tidak ditentukan yang mana, yang jelas ini mol produknya ya. Jadi kita bebas pakai yang NaCl atau yang H2O. Nah, karena satuan ini mol, sementara kita tadi satuannya masih milimol ya. Anggap saja yang minta adalah H2O misalnya. Milimol H2O tadi ketemu adalah 10 ya. Jadi di sini kita ubah menjadi mol dengan membagi 1000. Di 10 per 1000. Jadi ketemu ada 0,01 mol ya. Dan delta H-nya
nanti jadinya nah tadi kan Q masih dalam joule ya, tadi Q nya 9 joule, ini ubah ke kilojoule dulu karena satuan delta H itu adalah kilojoule ya, kilojoule per mol. Berarti ini kita ubah ke kilojoule dulu, jadi 5880 ke kilojoule bagi 1000 ya, berarti 5,88 kilojoule. Nah sekarang karena diminta delta H per satuan mol, jadi dapatnya adalah min 5,88 per ini ya 0,01, ini kalikan 100 ya, jadi ketemunya adalah negatif 588 kilojoule per mol ya. Ini cara kita menentukan nilai delta H dari percobaan kalorimeter sederhana ya, ini itu reaksi antara HCl dengan NaOH. Jadi ini adalah contoh yang paling simple saya kasih ya, karena ada lagi soal lebih ribet kalau misalnya diketahui kapasitas kalor. Berarti kalian harus menghitung lagi Q kalorimeternya ya, yang C besar kali T itu. Jadi totalnya ditambahkan ini baru dapat Q totalnya. Q totalnya tetap ubah dalam satuan kilojoule ya, baru ntar kalian bagi per mol. Tetap nanti ujung-ujungnya akan kembali ke rumus ini yang terakhir, yaitu min Q per mol. Ya, kenapa nih hasilnya min Pak? Bisa lihat aja contoh ini ada suhunya naik itu loh, sini bilang kan. Kalau suhunya naik kan 23 ke 30 kan suhu naik, itu pasti reaksinya eksoterm, melepas panas. Kan suhu kalau eksoterm suhu lingkungannya naik, otomatis ini jadi negatif delta-H-nya. Oke, ini contoh kalian menentukan nilai delta reaksi dengan percobaan kalorimeter sederhana. Nanti Bapak akan ngasih soal lagi kalau misalnya yang bagaimana dengan tipe yang ada Q kalorimeternya ya, lagi ya. Jadi ini adalah contoh soal masih di penentuan nilai delta reaksi dengan cara kalorimeter ya. Jadi ini contoh soal yang kedua. Di sini soalnya adalah pada larutan 15,3 gram natrium nitrat ya, NaO3 dalam sebuah kalorimeter terjadi penurunan suhu. Nah, kalau sekarang suhunya turun, itu dari 25 derajat Celcius menjadi 21 derajat Celcius. Nah, karena di sini diketahui apa? Kapasitas kalornya, berarti C besarnya ya. Jadi ini kapasitas kalornya sebesar 1050 Joule per derajat Celcius. Tentukanlah berapa delta H pelarutan untuk 1 mol NaNO3 atau natrium nitrat. Ya, di langkah awalnya biasa kita tulis dulu ya. Delta H itu kan sama dengan min Q per mol ya, atau Q totalnya. Nah, Q total ini kita hitung dari Q larutan dengan Q kalorimeter kan gitu tadi yang Bapak bahas ya. Nah, sekarang di soal ini kan tidak ada kalor jenis ya. Ya, sesuai dengan yang kalian baca tidak ada kalor jenis, yang ada adalah kapasitas kalor. Maka di sini yang kita hitung Q total itu akan setara dengan Q kalorimeter saja. Jadi Q larutan tidak kita hitung ya, karena tidak ada kalor jenis di sana diketahui soal. Makanya sekarang Q-nya itu akan sama dengan C besar kali delta T, karena rumusnya Q kalorimeter itu adalah kapasitas kalor dikali dengan perubahan suhunya atau delta T-nya. Nah, langsung saja ya masukkan ya. Jadi C-nya itu adalah sebesar ini ya, 1050 Joule per Celsius dikali delta T-nya adalah suhu akhir kurang suhu awal. Di sini terjadi apa? Penurunan suhu ya. Ini lihat soalnya. 25 itu menjadi 25 menjadi 21. Berarti suhu akhirnya 21, suhu awal 25 ya. Nah, berarti di sini adalah 21 kurang 25. Nanti ketemunya 1050 dikali negatif 4 ya. Kita hitung dulu berapa nih. 105 kali 4 ini 02 24 420 ya. Berarti dia 4200 ya. Oke. Jadi hasilnya adalah negatif
4200 Joule ya. Nah, karena diminta delta H dalam satuan kilojoule, kita bagi 1000 ya. Jadi negatif 4,2 kilojoule. Nah, ini baru kita dapat Q totalnya. Sekarang kita hitung molnya kan. Nah, molnya nih, mol siapa? Karena tidak ada reaksi keseimbangan sini ya. Hanya ada satu senyawa diketahui, berarti kita hitung mol biasa aja. Jadi mol dari NaNO3-nya kita hitung ya. Nah, mol dari NO3 rumusnya apa? Mol sama dengan massa per MR-nya. Jadi MR dari NaNO3 maksudnya sini ya. Nah, masanya itu ketemu berapa tuh masanya di soal? 15,3 gram ya nih. 15,3. Berarti masanya itu 15,3 gram per, nah MR berapa, hitung aja nih. Ini ada di soal ada diketahui massa atomnya. 23 tambah N1 ya. Oke, 14 itu 37 ditambah, nah ini ada 3O berarti 16 ke 3 48. Berapa tuh? 37 tambah 48. Ini 15, oke 85 ya. Berarti 15,3 bagi 85 ya. Ini nanti kalau kalian hitung dengan kalkulator, yang kalian agak black ya, jadi kita gunakan kalkulator aja. 15,3 bagi 85 itu adalah 0,18 mol ya. Oke, kemudian setelah ketemu molnya, ya tinggal masukkan ini ya rumusnya, delta H sama dengan min Q per mol ya. Berarti delta H-nya di sini saya buat ya. Delta H-nya nanti sama dengan, kan rumusnya min ya, min 4,2 per 0,18. Jadinya plus ya, karena min kali min plus ya, 4,2 per 0,18. Nanti kalau kalian hitung dengan kalkulator, ketemunya adalah 23,33. Satuannya adalah kilojoule ya, per mol. Oke, ini tadi cara menghitung entalpi kalau diketahui soalnya itu adalah kapasitas kalor ya. Dan ini positif ya, karena suhunya turun, karena berarti reaksinya ini endoterm. Lupa saya buat tanda positif di sini, plus ya, plus 23,33 kilojoule per mol. Oke, ini per mol ya, bukan per ol. Oke, itu cara menghitungnya ya. Jadi kalian harus baca dulu soalnya, perhatikan apa yang diketahui di soal itu. Kalau kalor jenis pasti pakai kilorutan. Kalau ada kapasitas kalor berarti ada kalorimeter. Oke, kalorimeter ya. Jadi kalau misalnya keduanya gitu, berarti kalian hitung keduanya ya. Gitu ya. Intinya rumusnya adalah min Q per mol. Kalau suhunya naik dia pasti negatif hasilnya, kalau suhunya turun dia pasti positif ya. Ikuti aja rumusnya ini. Ketemu dia positif. Oke, itu tadi tentang contoh soal yang ada kapasitas kalornya.